Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Raka, NIM 104-18018. Kali ini bersama kedua teman saya, Marco, NIM 104-18004, dan Erika, NIM 104-18028, akan membawakan sebuah rancangan pengembangan tes diagnostik infeksi entamoeba histolytica dengan metode LAMP. Entamoeba histolytica merupakan protozoa yang mampu menginvasi saluran pencernaan. Penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa ini disebut sebagai amebiasis. Dalam usus halus, Entamoeba histolytica dalam bentuk kista akan membentuk tropozoid yang bersifat motil. Tropozoid ini akan bermigrasi ke usus besar dan melekat serta melisiskan jaringan epitel pada usus besar, menimbulkan diare. Infeksi protozoa ini jarang menimbulkan gejala, namun dapat memberikan peningkatan severisitas pada beberapa penderita seperti anak kecil dan ibu hamil. Transmisinya terjadi melalui lingkungan seperti pada perairan, tanah, dan makanan yang terkontaminasi feses penderita. Permasalahan sanitasi yang kurang baik umumnya terjadi di daerah negara berkembang sehingga mendukung peningkatan kasus infeksi entamoeba histolytica. Nah, diperkirakan sebanyak 55.000 jiwa meninggal akibat amebiasis setiap tahunnya, menjadi penyebab kematian tertinggi kedua untuk kategori penyakit parasit di seluruh dunia. Diagnosis entamoeba histolytica pada pasien umumnya menggunakan feses sebagai sampel dan dilakukan diagnosis dengan pengamatan mikroskopis sebagai gold standar. Namun, pengamatan mikroskopis dapat menimbulkan false positif karena adanya entamoeba dispar, yaitu protozoa komensal non-invasif dan non-patogenik yang memiliki morfologi yang serupa dengan entamoeba histolytica. Maka, untuk membedakannya, diagnosis dapat dilakukan secara molekuler dengan hibridisasi DNA serta PCR. Namun, metode tersebut memiliki beberapa kelemahan, antara lain membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan hasil yang dan tidak dapat digunakan untuk sampel berukuran besar, serta membutuhkan instrumen yang mahal. Sehingga diperlukan metode diagnostik yang sederhana dan portable dan hemat biaya, namun akurat. Teringat transmisi amebiasis ini lebih banyak terjadi di daerah dengan akses terbatas dan sanitasi yang buruk. Nah, salah satu tes diagnostik berbasis molekuler yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan loop mediated isothermal amplification atau singkatannya dengan LAMP, yaitu metode amplifikasi materi genetik pada suhu yang sama sehingga tidak memerlukan instrumen seperti thermal cycler yang relatif lebih mahal. Cost efisiensi dari metode diagnosis ini memungkinkan untuk digunakan pada rumah sakit atau laboratorium di daerah berkembang dengan akses terbatas. Reaksinya hanya memerlukan enzim DNA polimerasa khusus dari Bacillus stereothermophilus di suhu stabil sekitar 60 derajat Celcius dan dengan primer yang telah didesain berikatan dengan spesifik pada sequence target yaitu Entamoeba histolytica, sehingga dapat diharapkan dapat membantu diagnosis amebiasis pada negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang berada di benua Afrika, di mana penyakit ini cukup banyak. Tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama menentukan karakteristik primer yang digunakan dalam reaksi LAMP untuk diagnosis entamoeba histolytica penyebab amebiasis di daerah Afrika, dan menentukan rancangan tes diagnostik LAMP pada cybergrain yang terkapsulasi pada crystalline wax untuk entamoeba histolytica yang dapat digunakan untuk daerah dengan akses terbatas khususnya di beberapa negara di benua Afrika. Berikut merupakan metode perancangan primer. Pertama-tama dilakukan pencarian sekuen 18 sRNA entamoeba histolytica dari Afrika pada website NCBI. Kemudian dilakukan penandaan daerah mutasi dengan multiple sequence alignment pada MegaX yang diikuti dengan perancangan primer pada aplikasi Primer Explorer. Pada aplikasi yang kami gunakan, kami menggunakan versi kelima. Kami mendapatkan 16 sekuen 18 sRNA entamoeba histolytica pada NCBI. 16 sekuen tersebut berasal dari Afrika. Kemudian sekuen ini diproses dengan menggunakan MegaX. Pensejajaran dilakukan dengan menggunakan opsi Align by CrystalWay, lalu penyetelan gap opening sebesar 15 dan gap extension penalty sebesar 6,66. Setelah itu dilakukan pencarian daerah sekuen yang bersifat tidak lestari. Selanjutnya pada Primer Explorer, parameter set untuk perancangan digunakan Automatic Judgment,
Setelah itu sekuen diinsersi dan dilakukan penandaan daerah tidak lestari berdasarkan hasil multiple sequence alignment yang didapatkan dari MegaX. Penandaan daerah lestari untuk meningkatkan kualitas primer yang didapatkan sehingga dapat bersifat lebih spesifik menargetkan sekuen. Setelah perancangan pada aplikasi Primer Explorer, kami mendapatkan 5 pasang primer. Akan tetapi hanya satu set yang dapat digunakan karena pada keempat set lainnya tidak dapat terbentuk loop primer. Jadi setelah kami mendapatkan set primer yang dapat digunakan, kami menginsersi sekuen tersebut kembali ke aplikasi Primer Explorer sesuai dengan instruksi dari Primer Explorer tutorial untuk membentuk loop primer. Lalu didapatkan karakteristik primer seperti berikut ini yang dapat kalian lihat. Primer ini dipilih berdasarkan afinitas dan gizi konten terbaik dari hasil Primer Explorer dengan afinitas pada bagian 3N, F2B2, dan F3B3 harus lebih kecil dari 4 kilokalori per mol dengan gizi konten pada rentan 40-65%. Meskipun bisa lebih optimal apabila mendekati 50-60%. Akan tetapi dari hasil yang kami dapatkan sulit untuk mendapatkan 50-60% sehingga kami memilih yang terbaik. Hasil yang terbaik yang tertera pada tabel yang dapat kalian lihat di layar. Komponen tes diagnostik yang diajukan terdiri dari 2 komponen utama, yaitu kit isolasi DNA dari QIAM, DNA Stool Mini Kit, dan reagen yang akan digunakan untuk reaksi LAM. Pada kit isolasi terdapat matriks Inhibitex. Matriks ini berupa tablet untuk mengabsorpsi senyawa pengotor dari sampel, buffer ASL untuk menghilangkan substansi inhibitor pada sampel, serta binding buffer, passing buffer, dan low start buffer yang berperan dalam tahapan purifikasi DNA. Reagen yang digunakan untuk LAM disediakan dalam keadaan terpreservasi. Reagen terdiri dari primer yang telah didesain pada tahapan sebelumnya, BST polymerase, DNTP, buffer dengan komposisi tris HCl dengan pH 8,8, 10 mmol KCl, MgSO4, NH4 2SO4, 0,1% Twin 20 dan betaine. Lalu terakhir juga ditambahkan kapsul microcrystalline wax yang mengandung SCBR grade 1 untuk visualisasi hasil. Tahapan diagnostik dengan menggunakan tes diagnostik ini dimulai dengan tahapan lisis dan adsorpsi kontaminan. Jadi sampel feses diambil sebanyak 180-220 mg. Lalu ditempatkan pada microcentrifuge tube berukuran 2 mili. Lalu ditambahkan buffer ASL untuk menghilangkan substansi inhibitor pada sampel. Dan juga ditambahkan matriks Inhibitex yang sudah tersedia pada kit isolasi untuk mengabsorpsi substansi perusak DNA. Sampel kemudian dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian disentrifugasi pada suhu ruang pada 20.000 G selama 1 menit. Fasa pelet yang dihasilkan berasal dari matriks dan pada fasa supernatan akan terkandung DNA patogen. Supernatan kemudian diambil untuk tahapan purifikasi dengan kit KYM. Pada tahapan purifikasi, supernatan dari kolom KYM ditambahkan proteinase K dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius untuk mendegradasi protein. Lalu ditambahkan binding buffer DNA pada membran silika KYM. Kemudian, sampel dimasukkan ke KYM spin column. Kolom disentrifugasi pada 20.000 G selama 1 menit di suhu ruang sehingga DNA terabsorpsi ke membran silika dan dihasilkan lisat yang mengandung pengotor. Selanjutnya dilakukan penambahan washing buffer 1 pada membran KYM. Lalu setelahnya ditambahkan lagi washing buffer 2 pada membran KYM. DNA terkonsentrasi yang telah dicuci dari pengotor akan dielusikan dari KYM spin column dengan penambahan buffer low salt di suhu 15-25 derajat Celcius. Dengan demikian, isolat DNA telah terpurifikasi.
Kemudian, pada kolom berisi isolat DNA yang telah terpurifikasi, dibuka cap agar residu etanol dapat terevaporasi. Kemudian ditambahkan reagen yang diperlukan pada reaksi LAMP, yaitu primer yang telah didesain, BST polimerase, dan DNTP. Lalu juga ditambahkan reagen buffer yang mengandung tris HCl dengan pH 8,8, KCl, MgSO4, NH42SO4, Twin 20, dan juga betain. Dan juga dimasukkan satu kapsul microcrystalline wax. Master mix dari reaksi LAMP kemudian diinkubasi pada water bath dengan suhu air 63 derajat Celcius selama 120 menit. Setelah itu, suhu pada water bath dinaikkan hingga 90 derajat Celcius selama 5 menit untuk terminasi reaksi. Hasil tes dapat dideteksi dengan melihat warna pada mikrotub. Jadi hasil positif akan menunjukkan warna hijau pada mikrotub, sementara hasil negatif akan ditunjukkan dengan warna jingga. Warna hijau dihasilkan dari SCBR green yang berikatan pada DNA. Setelah proses aplikasi dengan LAMP, seharusnya dihasilkan warna hijau dengan intensitas tinggi, sehingga dapat diamati oleh mata tanpa bantuan alat. Kelompok kami menambahkan crystalline wax yang mengandung SCBR green. Crystalline wax memiliki isoparaffinic hidrokarbon dan naphtenic hidrokarbon yang tinggi. Crystalline wax memiliki struktur yang fleksibel dan adhesif, sehingga dapat menahan SCBR green. Crystalline wax dapat dilelehkan pada suhu 72 hingga 77 Celcius dan akan melepaskan SCBR green kepada larutan hasil amplifikasi. Jika positif, maka akan berwarna hijau, sementara negatif akan berwarna jingga. Selama ini, permasalahan amplifikasi dengan LAMP yaitu tidak dapat digunakan SCBR green selama proses amplifikasi secara real time. Hal ini dikarenakan SCBR green dapat mengganggu polimerisasi ketika replikasi DNA, sehingga penambahan SCBR green selama ini pada proses LAMP selalu dilakukan di akhir amplifikasi. Akan tetapi, tahapan ini beresiko karena dapat terjadi kontaminasi dengan membuka tutup mikrotub yang sudah melalui tahap amplifikasi. Dan hal ini menyebabkan hasil yang didapatkan dapat bersifat salah. Dengan penambahan crystalline wax, kami mengharapkan untuk menurunkan resiko kontaminasi pada proses amplifikasi LAMP. Berikut merupakan prediksi anggaran biaya yang diperlukan untuk membuat kit diagnostik ini. Baris dengan warna merah merupakan reagen buffer. Harga yang diajukan pada tabel ini masih merupakan prediksi. Perlu dilakukan tahapan lebih lanjut untuk mengetahui berapa jumlah dan konsentrasi optimum untuk reagen yang diperlukan untuk memperoleh hasil optimum dari tes diagnostik ini. Dari pencarian literatur, ditemukan bahwa diagnosis entamoeba histolytica pertama kali dilakukan oleh Liang dan kawan-kawan pada tahun 2009. Kemudian dikembangkan oleh Singh dan kawan-kawan tahun 2012 untuk deteksi entamoeba histolytica pada liver dari sampel pus, di mana kedua penelitian ini sama-sama menggunakan sequence small subunit rRNA dari entamoeba histolytica. Dan kemudian dikembangkan lagi oleh Rivera dan Ong pada tahun 2013 dengan menggunakan primer yang didesain dari sequence gen hemolysin entamoeba histolytica. Pada tes diagnostik yang kami ajukan digunakan primer yang didesain dari hasil pensejajaran 16 sequence 18S entamoeba histolytica yang berasal dari Afrika. Primer yang digunakan oleh Liang tahun 2009 dan Singh tahun 2012 terdiri dari 2 outer primer dan 2 inner primer, sedangkan pada Rivera dan Ong menggunakan 2 outer primer, 2 inner primer, dan 2 loop primer. Pada tes diagnostik ini, kami mengajukan penggunaan 2 outer primer, 2 inner primer, dan 1 loop primer yang memiliki afinitas yang tinggi.
Metode deteksi hasil dari ketiga penelitian terdahulu menggunakan fluorescence dan metode elektroforesis pada gel agar-rosa. Sedangkan metode deteksi yang kami ajukan menggunakan pewarna Cyber Green First yang terenkapsulasi microcrystalline wax dengan titik leleh 72 sampai 77 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya inhibisi reaksi amplifikasi dan juga dapat mengurangi risiko kontaminasi karena ketika suhu dinaikkan maka kapsul wax akan mencair dan cybergreen akan berinterkalasi dengan amplicon target. Besar harapan kami agar tes diagnostik ini dapat membantu penderita mebiasis di negara berkembang dan di seluruh belahan dunia. Demikian tes diagnostik yang kami ajukan. Terima kasih.